Siapa sangka, kota di Prancis ini kunci krusial kemerdekaan Indonesia tahun 1946. Ini bukan tentang Paris, ini tentang Marseille, kota pelabuhan Mediterania yang penuh semangat aktivisme. Tahun 1946. Setelah proklamasi, Belanda berambisi menguasai kembali Indonesia. Mereka mengirim ribuan tentara dan amunisi untuk operasi militer besar. Logistik perang, termasuk senjata, harus dikirim melalui jalur laut dari Eropa. Pelabuhan Marseille menjadi salah satu titik kunci pengiriman senjata ini. Para buruh pelabuhan di sana mayoritas perhaluan kiri dan anti-kolonialisme. Mereka mulai mendengar kabar tentang kekejaman Belanda di Hindia Belanda. Solidaritas internasional mereka tersentuh. Nurani mereka menolak membantu penjajah. Serikat Buruh CGT menadakan pertemuan mendadak yang sangat menentukan. Keputusan bulat diambil. Mereka tidak akan memuat senjata apapun untuk kapal Belanda. Ini adalah aksi boikot yang sangat berani dan berisiko tinggi. Kapal pertama, SS Volendam, tiba di Marseille membawa muatan mematikan. Buruh menolak menyentuh satu kotak pun. Dermaga mendadak lumpuh total. Aksi solidaritas ini kemudian menyebar ke pelabuhan lain seperti Toulon dan Genoa. Ratusan ton pasokan perang tertahan. Operasi militer Belanda terancam gagal. Ini adalah pukulan telak logistik. Belanda panik mencari solusi alternatif. Setiap hari penundaan memberi waktu yang sangat berharga bagi pejuang Indonesia. Kekuatan tempur Belanda di Asia melemah karena kurangnya amunisi baru. Media internasional mulai meliput aksi heroik para buruh Marseille ini. Buruh Prancis berdemo membawa spanduk, senjata untuk Indonesia tidak. Mereka menolak menjadi bagian dari rantai penindasan kolonialisme. Aksi boikot berlangsung selama berminggu-minggu. Tidak ada yang berani melawannya. Kapal-kapal Belanda terpaksa kembali ke negeri mereka tanpa membawa hasil. Misi logistik Belanda di Prancis dinyatakan gagal total. Ini membuktikan kekuatan solidaritas rakyat sipil bisa mengubah alur sejarah. Marseille menjadi simbol perlawanan global melawan kolonialisme pasca perang. Dukungan ini memperkuat diplomasi Sultan Syahrir di forum PBB. Dunia melihat Belanda sebagai agresor yang bahkan ditolak oleh buruh Eropa sendiri. Fakta unik yang jarang tercatat, kota ini membantu Indonesia merdeka. Solidaritas buruh Marseille adalah senjata tanpa peluru yang paling efektif. Mereka adalah pahlawan anonim dari jarak ribuan kilometer. Kita harus mengenangnya. Mari kita hargai kisah ini. Bukti batas negara tak menghalangi nurani kemanusiaan. Bayangkan jika semua senjata itu berhasil dimuat dan dikirim ke Indonesia. Mungkin perjuangan kita untuk merdeka akan jauh lebih berat dan berdarah. Tapi berkat Marseille, rencana invasi Belanda terhambat secara fundamental. Aksi heroik ini juga memicu gerakan serupa di Amerika Serikat dan Australia. Ini adalah babak penting dalam sejarah dunia yang menghubungkan kita semua. Buruh Marseille mengajarkan kita makna sejati dari solidaritas global. Mari kita jaga memori ini dan terus sebarkan fakta unik sejarah ini. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari buruh Marseille hari ini? Kita lanjutkan cerita perjuangan 100 adegan berikutnya. Dampak boikot meluas, menciptakan krisis diplomatik besar bagi Belanda. Mereka kesulitan menjelaskan mengapa rakyat Eropa menolak aksi militer mereka. Tekanan internasional memaksa PBB untuk mengambil langkah serius. Indonesia menggunakan momentum ini untuk menuntut gencatan senjata segera. Para buruh Marseille tahu resiko pemecatan, tapi mereka tetap teguh. Komunisme dan gerakan kiri di Prancis menjadi motor utama boikot ini. Mereka melihat perjuangan Indonesia sebagai perjuangan kelas melawan imperialisme. Belanda mencoba menyewa buruh dari luar negeri untuk mematahkan aksi mogok. Namun, para buruh mogok berhasil menghalangi setiap upaya pemuatan senjata ilegal. Gudang-gudang di Marseille kini dipenuhi senjata yang membusuk. Logistik gagal, waktu tempur hilang, moral tentara Belanda menurun drastis. Aksi boikot di Prancis ini menjadi inspirasi bagi gerakan anti-apartheid di masa depan. Pemimpin Indonesia seperti Hatta dan Syahrir mengirimkan ucapan terima kasih rahasia. Mereka menganggap buruh Marseille sebagai sekutu penting perjuangan kemerdekaan.
Kejadian ini membuktikan bahwa dukungan rakyat lebih kuat dari kekuatan militer. Bukan hanya senjata, kapal Belanda juga gagal membawa obat-obatan penting. Keterbatasan logistik memperburuk kondisi kesehatan tentara kolonial di Jawa. Boikot ini memaksa Belanda untuk menunda rencananya hingga setidaknya 6 bulan. Penundaan 6 bulan itu sangat vital bagi konsolidasi Republik Indonesia. Mereka membangun kekuatan militer dan memperkuat posisi diplomatik di dunia. Marseille 1946 adalah momen di mana geografi menjadi tidak relevan. Yang relevan hanyalah keadilan dan perlawanan terhadap penindasan. Kisah ini seharusnya menjadi kurikulum wajib sejarah persahabatan dua negara. Para buruh tersebut dikenang sebagai martir bagi ideologi kemanusiaan mereka. Bahkan, ada beberapa buruh yang dipenjara karena dianggap subversif oleh pemerintah Prancis. Pengorbanan pribadi mereka menegaskan komitmen pada kemerdekaan Indonesia. Belanda akhirnya terpaksa mencari pelabuhan yang lebih ramah politik. Tapi reputasi mereka sudah buruk. Aksi boikot sporadis terus bermunculan. Kota Marseille secara tidak langsung menjadi penentu arah perang kemerdekaan. Tanpa penundaan ini, agresi militer Belanda mungkin terjadi lebih cepat. Ini adalah pengingat bahwa pahlawan datang dari tempat yang tidak terduga. Mereka berjuang bukan demi uang, tapi demi idealisme kemanusiaan universal. Setiap kotak yang tidak dimuat adalah nyawa yang terselamatkan di Indonesia. Dampak boikot Marseille setara dengan kemenangan besar di medan perang. Kisah ini adalah warisan abadi persahabatan antar bangsa yang tulus. Fakta bahwa buruh asing peduli nasib kita harus selalu kita ingat. Tanpa aksi buruh Marseille, mungkin babak sejarah kita berbeda. Mereka adalah pahlawan yang perlu mendapat penghargaan tertinggi dari Republik. Pengaruh aksi ini bahkan menggerakkan diplomasi Prancis melawan Belanda. Indonesia berutang budi kepada kota pelabuhan kecil nan berani ini. Mari kita refleksikan sejenak. Bagaimana kita menghargai solidaritas hari ini? Apakah kita cukup peduli dengan isu kemanusiaan di belahan bumi lain? Marseille adalah contoh nyata bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi global. Kisah 100 adegan ini mengingatkan kita akan jasa tak terduga. Para buruh tersebut adalah pahlawan tanpa tanda jasa di mata Indonesia. Mereka mempertaruhkan pekerjaan dan kebebasan demi kemerdekaan orang asing. Fakta sejarah ini harus diangkat dan diketahui semua generasi muda Indonesia. Ini adalah kisah nyata kolaborasi kemanusiaan melawan tirani kolonial. Kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan yang jauh melampaui batas Nusantara. Terima kasih, buruh Marseille. Jasa kalian takkan terlupakan. Ini adalah pengingat betapa berharganya setiap detik perjuangan kemerdekaan kita. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak berjuang sendirian. Kita harus terus menggali dan menghargai fakta-fakta unik sejarah bangsa. Cerita ini wajib kita sebarkan luas sebagai penghormatan kepada mereka. Kenali lebih dalam sejarah dunia yang mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Mari kita pastikan jasa buruh Marseille terus hidup dalam memori kita. Bagikan kisah heroik ini dan ikuti kami untuk fakta unik sejarah Indonesia lainnya.